Tak disangka, tahun ini aku sudah 55 tahun. Dan sudah menjalani pernikahan dengan Chen Ping An selama 35 tahun, tapi di ulang tahunnya yang ke-60. Aku menemukan dia sudah selingkuh hampir sepanjang hidupnya. Di usia yang sudah setengah kaki masuk kubur ini, aku memutuskan untuk bercerai. Cepat, cepat pergi. Ibu itu. Ebio, Ayo, cepat. aku kasih tahu, kita mau pergi liburan akhir pekan ini. Bersihkan rumah dengan baik ya. Baik, baik, Nenek, kamu di rumah aja, bersihin kotoran kucingnya ya. baik. Ibu, kita pergi dulu, ya. Sudah pergi sana. Hati-hati di jalan, jaga Ping Ping baik-baik. Ini bukan suamiku, Chen. Perempuan ini siapa? Pemandangan Danau Siu Hangzhou tidak sama dengan 4 musim. Chen Ping An Wei Rushi. Di foto pada Juli 2024, ini kan beberapa bulan lalu. Dia pergi dinas, tempat-tempat ini. Semua adalah tempat yang Chen Ping An bilang mau pergi. Untuk dinas, ternyata. Setiap kali Chen Ping An bilang mau pergi, dia selalu pergi bersama perempuan ini. Tahun 1999, itu 25 tahun yang lalu, aku baru 30 tahun. Ketika Chen Ping An berusia 35 tahun, mereka sudah mulai berkencan diam-diam sejak saat itu. Ternyata, Chen Ping An bilang, sebagai tokoh terkemuka di dunia medis, dia selalu dinas setiap tahun. Ternyata selalu bersama perempuan ini, mereka sudah menjelajahi seluruh negeri. Dari utara ke selatan, sementara aku selama 25 tahun ini, separuh hidupku, ngapain aja? Baju ini, dulu aku beli dengan gaji setengah bulan, untuk Chen Ping An. Aku sendiri tidak tega beli, tapi dia malah memakainya. Untuk menemui perempuan ini. Wei Rushi, aku ingat, perempuan ini adalah cinta pertama Chen Ping An. Dulu Chen Ping An ingin menikahinya, tapi tidak bisa. Wei Rushi. Dulu orang tua Wei Rushi tidak menyukai Chen Ping An yang miskin. Jadi mereka akhirnya berpisah. Sungguh lucu, seumur hidup ini, setiap hari masak, melayani mertua, merawat anak, anak sudah menikah. Aku sibuk melayani cucuku. Aku hidup seumur hidup. Menjadi ibu selama 2 generasi, aku ini apa? Ngapain sih? Seharian di rumah. Sibuk apa sih? Masak sudah? Aku hari ini tidak mau masak. Kamu kenapa hari ini? Bukankah baru saja mengantar anak dan cucu pergi? Kenapa? Anak dan cucu, siapa yang bikin kamu marah? Chen Ping An. Kita sudah menikah 35 tahun, 35 tahun ini. Pernahkah kamu masak sekali saja? Ruoyun, kamu kenapa hari ini? Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau masak, hari ini kita tidak masak. Kita makan di luar. Kebetulan minggu depan aku akan pergi dinas. Rumah ini, kamu yang urus. Terima kasih ya. Hari ini kita nikmati saja. Bagaimana? Ayo pergi. Bisakah kamu tidak pergi? Kamu bilang apa? Aku bilang. Bisakah kamu tidak pergi? Apakah kamu benar-benar pergi dinas atau karena pemandangan di perjalanan dinas bagus, kamu harus pergi dengan seseorang untuk melihatnya? Bisakah kamu tidak pergi? Aku tidak bilang minggu ini. Aku bilang, mulai hari ini, jangan pergi. Kamu ngomong apa sih? Aku ini tokoh besar di dunia medis. Aku pergi dinas itu untuk seminar biasa. Itu pekerjaan normalku. Bagaimana bisa tidak pergi? Chen Ping An, kamu sudah 60 tahun. Kamu mau pensiun. Sekarang kamu sudah tidak perlu pergi dinas lagi. Dan, apakah kamu benar-benar pergi untuk seminar? Kamu sendiri tidak tahu?
Yo Ruoyun. Maksudmu apa? Kamu mencurigaiku? Kalau aku tidak pergi seminar, aku ngapain? Kamu bilang kamu ngapain? Yo Ruoyun. Di mana kamu menemukan album ini? Berani sekali kamu membuka barang-barangku. Sudah tua-tua, kamu berani memeriksaku. Dulu aku tidak pernah menyadari, kamu ternyata wanita seperti ini. Harus berterima kasih pada cucumu yang baik. Kalau bukan karena dia bermain di dalam rumah dan membuka kotak ini, aku pikir aku akan tertipu seumur hidup, bahkan mati pun tidak tahu. Yo Ruoyun. Jangan buat masalah di sini. Aku ini pergi seminar biasa. Bahkan jika benar, di usiaku ini, kalau tidak pergi seminar, aku ngapain? Chen Ping An. Kamu mengaku? Kalau begitu, kamu bilang, apakah kamu dan Wei Rushi selalu terikat? Bukankah dia sudah menikah? Kenapa dia harus menjadi wanita kecilmu seumur hidup? Jangan terus-terusan menyebut wanita, Wei Rushi. Kami sudah kenal sejak kuliah. Kalau bicara siapa yang lebih dulu, justru kamu yang terlambat. Dulu kalau bukan karena orang tuanya menentang, kamu tidak akan pernah ada di antara kami. Apa maksudmu? Maksudmu aku yang jadi pelakor? Chen Ping An, aku istri sah yang kau nikahi dengan prosedur resmi. Dulu saat kau belum punya apa-apa, Wei Rushi bahkan tidak melirikmu. Akulah yang mengurus rumah tangga membantumu sukses. Lalu sekarang, dia muncul lagi untuk membangkitkan kenangan. Masa muda kalian yang menyedihkan itu di atas pengorbanan. Seumur hidupku, jijik. Kau usir aku? Jangan harap aku kembali. Mau kemana? Pergi ceramah. Kurasa aku tak perlu kembali ke rumah ini lagi. Jangan. Masih mau ketemu wanita itu? Lepaskan. Tidak boleh. Dengar Yo Ruoyun. Chen Ping An ini mau kemana saja. Berbuat apa? Sudah tak ada hubungannya denganmu di usia segini. Masih mau cari masalah? Kalaupun aku selingkuh, apa berani kau cerai? Halo Rushi. Oke, segera sampai. Dengar Yo Ruoyun. Beberapa hari lagi pesta ulang tahun ke-60ku. Aku tidak mau kau bahas ini di depan tamu-tamu. Jangan sampai jadi buah bibir. Jadi kuperingatkan, kalau tidak, kau akan kuhabisi. Chen Ping An. Sejak menikahimu di usia 20 tahun, 35 tahun ku jaga keluarga Chen. Ini balasanmu. Baik. Kau bilang tak mau jadi buah bibir? Justru akan kukebarkan. Akan kuumumkan di depan semua orang. Semua kebusukan ini. Profesor Su, terima kasih sudah hadir di pesta ulang tahunku. Profesor Chen, ini pasti Nyonya Chen ya? Cantik sekali. Tidak terlihat 60 tahun sama sekali. Sudah mau 60 tahun. Masih cantik apalagi? Chen Ping An, kalian menyelinap. Bahkan jika Anda melakukannya, sekarang Anda masih memilikinya. Wei Rushi di hari ulang tahun ke-60 Anda. Anda dan Anda. Dan menjadi Nyonya Chen. Ibu, kau berdiri di sini. Pesta ulang tahun ayah sudah dimulai. Lalu tanyakan pada ayahmu mengapa dia membawa wanita ini. Bibi Wei. Ah, maaf semuanya, saya akan menjawab telepon dulu.
melihat bahwa wanita ini tidak secara terbuka keluar dari ayahmu. Oh, Bu, ini bukan Bibi Wei? Ayah saya juga. Dia tidak memberitahu saya bagaimana dia akan datang ke istri saya. Aku harus menyapa Bibi Wei hari ini. Kau tahu keberadaan Wei Rushi. Ibu, bukankah ini sesuatu yang semua orang tahu? Apa yang aneh, Bibi Wei ini? Itu adalah cinta pertama ayahku. Kau menikah sebelum putus dengan ayahku. Apa yang kau katakan? Ketika dia masih muda, dia putus dengan ayahmu. Apa hubungannya dengan saya? Apa bedanya sekarang ayah saya? Sudah terkenal. Juga memperbarui teman sekelas dengan Bibi Wei. Senua orang senang, kau bilang kau sendirian. Kau buta di sini. Sekarang ayahmu yang menggoyang-goyangkan kota. Mereka memanggilnya Nyonya Chen, jadi apa aku? Ibu, kau bilang kau sudah sangat tua. Mengapa Anda masih cemburu? Kau seorang ibu rumah tangga. Lihatlah kelembutan Bibi Wei dan harmoni. Anda melihat Anda lagi. Kau adalah seorang vixen yang khas. Apakah kau tahu pesta ulang tahun ayahku? Bibi Wei memberi ayahku kaligrafi dan lukisan yang berharga. Dan apa yang kau lakukan? Aku telah memberikan keluarga Chen seumur hidupku. Tidak bisakah ini diambil? Dalam hal ini, aku akan memberitahumu. Siapkan hadiah besar. Aku akan membuatnya tak terlupakan. Potong. Yah, aku tidak percaya. Kau seorang ibu rumah tangga. Anda bahkan tidak memiliki 100.000 yuan dalam kartu Anda. Apa yang bisa kau lakukan? Siapkan baju compang-camping untuk ayahku. Lihatlah pakaian yang dikenakan Bibi Wei. Semuanya bernilai puluhan ribu. Kamu punya apa? Satu kali bilang, Tante Wei, kalian begitu dekat ya? Ibu, kamu gila ya? Apa aku benar-benar anak kandungmu? Itu yang harus kamu tanya. Apakah aku masih ibu kandungmu? Ebio. Aku tanya, aku suruh kamu siapkan pesta ulang tahun untuk ayahku. Apa salahku? Chen Pinggui. Aku, Yorwo Yun, seluruh hidupku. Masa mudaku, semuanya kusediakan untuk keluarga Chen. Aku bahkan melahirkanmu, tanpa aku. Dari mana kamu? Kamu masih mau apa lagi? Kamu punya keanggunan dan wibawa seperti Tante Wei? Kamu punya uang sebanyak Tante Wei? Kamu bisa memberiku muka seperti Tante Wei? Ayahku benar. Kamu benar-benar wanita kasar. Sebenarnya kamu lebih baik dari Tante Wei di mana? Lebih baik begini saja. Kamu cepat-cepat menyerahkan posisimu, oke? Kamu bilang lagi. Aku bilang kamu tidak ada yang lebih baik dari Tante Wei. Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa ayahku dulu bisa memilihmu? Aku lebih suka Tante Wei jadi ibuku. Chen Pinggui. Aku mengandungmu selama 10 bulan, setelah kamu besar. Aku membantumu memulai bisnis, kamu menikah dan punya anak. Aku membantumu mengasuh anak, aku bahkan memelihara anjing. Lebih berhati nurani darimu, aku sudah hidup setengah umur. Hanya melahirkanmu, anak yang tidak tahu terima kasih. Aku anjing, lalu kamu apa? Anak anjing. Aku beritahu kamu, hari ini adalah pesta ulang tahun ke-60 ayahku. Kalau kamu masih ingin tinggal di keluarga Chen, tidak ingin mati tanpa ada yang mengurusmu, baik-baik saja bekerja sama denganku, beri ayahku cukup muka, begitu. Kami akan mempertimbangkan kamu tinggal di keluarga Chen. Kamu benar-benar anak yang berbakati di keluarga Chen. Aku sudah menghabiskan setengah umurku hanya untuk melahirkan. Anak seperti ini, sekarang malah mau mengusirku dari keluarga Chen. Sepertinya, pesta ulang tahun ke-60 Chen Ping'an harus diatur dengan baik. Kamu minta hadiah dariku kan? Ini hadiah yang akan kuberikan untuk ayahmu. Aku akan membuat Chen Ping'an hancur reputasinya. Kamu mau apa, Nyonya Chen? Pesta ulang tahun segera dimulai. Kami sudah mengatur kamu dan Profesor Chen naik ke panggung bersama. Apakah kamu sudah siap? Siap, ayo pergi. Silakan. Chen Ping'an Wei Rushi. Hari ini, saya akan membuat kalian kehilangan reputasi. Para tamu dan teman-teman, selamat datang di acara hari ini untuk Pak Chen, Profesor Chen Ping'an. Dalam perayaan ulang tahun ke-60, seperti yang kita ketahui, Pak Chen telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk pasien dan penelitian penyakit, sangat dihormati di industri ini.
Oleh karena itu, kami dengan tulus berterima kasih kepada Pak Chen. Dan juga mendoakan yang terbaik untuk Pak Chen. Peng Gui, Bibi Wei. Kenapa kamu sendirian? Di mana ayahku? ayahmu pergi menerima telepon. Ah, Kepalamu, kenapa? cuma bertengkar dengan ibuku. Ibu saya sekarang semakin tidak masuk akal. Kamu baik-baik saja. Kalau kamu tidak tahu, saya tidak akan memberitahumu. Ngomong-ngomong Bibi Wei, boleh saya minta tolong sesuatu? Hari ini kan acara ulang tahun ayahku. Saya ingin kamu naik ke atas untuk membantunya, mendukung suasana. Karena hari ini, banyak senior keluarga yang datang. Ini nantinya juga akan menjadi jaringan keluarga kami, keluarga Chen. Jadi saya ingin kamu membantunya. Ini tidak baik, ibumu ada di sini, kalau naik. Harusnya dia dan Ping An yang naik. Bibi Wei, mana ada yang tidak baik, ibuku. Dia cuma ibu rumah tangga, tidak cantik. Tidak punya gaya. Tidak seperti kamu, pakai baju cantik, bicara elegan. Kalau kamu yang keluar, pasti sangat membanggakan hari ini panggung ini. Sangat cocok untukmu, hahaha. Apakah ini pantas? Mana ada yang tidak pantas kalau bicara soal mengenal ayahku. Kamu sudah mengenalnya lebih lama dari ibuku, kalau lancar. Mungkin saja, ibuku tidak ada urusannya, hahaha. Di hatiku, kamu lebih dekat dari ibuku sendiri. Hahaha. Ngobrol apa? Kok senang sekali? Dahimu kenapa? Ayah, jangan dibahas, semua karena ibu, dia marah lagi padaku. Dan memukulku sampai terluka, tapi dia sendiri. Langsung pergi, sudahlah, kita tidak usah bahas ini. Hal yang tidak menyenangkan, oh ya ayah. Kamu sebentar lagi akan dihormati. Ayo, kamu dan Bibi Wei. Cepat naik ke atas. Ini bisa nggak sih? Ayah, jangan tunggu ibu, ayo, kita naik ke atas. Anak ini. Ruzi, kamu. Mau naik ke atas sama aku? Karena untuk menjaga gengsi, aku pasti akan melakukannya tanpa ragu. Ayo, kita naik ke atas. Ibu, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku takut mengganggu pesta ayah. Jadi, biarkan Tante Wei yang naik ke atas menggantikanmu. Kamu kan orangnya besar hati, pasti nggak keberatan, ya? Keberatan. Masa iya aku keberatan? Wei Wuzi hari ini harus mencuri perhatian. Mari kita sambut Profesor Chen dan Nyonya Chen. Nyonya Chen, ini. Tepat seperti yang aku inginkan. Akhirnya tiba saatnya untuk memberikan hadiah besar ini. Giliranku tampil. Silakan. Ayun, sekarang jam berapa? Kamu masih bawa. Hadiah jelek buat apa? Cepat ambil. Chen Ping An, hadiah jelek ini. Tapi ini persiapannya aku buat dengan hati-hati. Cocok untuk kalian berdua yang jelek. Semua, wanita ini mengaku sebagai Nyonya Chen. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada semua orang, siapa yang sebenarnya Nyonya Chen. Ebio. Yo Ruoyun, kamu mau apa? Chen Ping An, hari ini. Aku akan membuatmu hancur dan dikenang sebagai orang jahat. Apa yang terjadi? Istri Chen Ping An adalah Yo Ruoyun ini. Kenapa dia membawa Wei Rusi ke atas? Aku selalu mengira, Wei Rusi dan Profesor Chen selalu bersama, mereka berdua yang sepasang. Kamu masih muda, belum dengar? Wei Rusi ini adalah cinta pertama Profesor Chen. Dulu Profesor Chen masih muda, miskin. Wei Rusi meninggalkannya dan menikah dengan orang lain. Sekarang entah kenapa, umur 60-an, mereka bersatu lagi. Pengen, bukannya. Naik ke atas cuma untuk menjaga gengsi? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia sedang APA? Yo Ruoyun, kamu sedang apa? Cepat hentikan ini. Siapa yang mengizinkan kalian memutar proyektor di sini? Apakah kamu sudah meminta izin saya sebelum memutarnya di sini? Sertifikat pernikahan saya.
Profesor Chen, ini sebenarnya adalah kejutan yang kami siapkan untuk Anda. Untuk ulang tahun ke-60 Anda, dan hari ini juga kebetulan adalah hari peringatan 35 tahun pernikahan Anda. Dengan Nyonya Chen. 35 tahun ini pasti penuh dengan banyak kenangan indah saya dengan Nyonya Chen. Bahkan telah menyiapkan album foto dengan hati-hati untuk dibagikan kepada semua orang di sini. Profesor Chen, bisakah Anda tidak terburu-buru? Mari kita semua melihat album ini bersama-sama. Ya, saya dengar. Profesor Chen dan Jo Royun telah hidup bahagia selama 35 tahun, selalu menjadi pasangan yang dikagumi oleh semua orang, pasti tidak seperti yang dipikirkan orang. Saya pikir ada kesalahpahaman. Oh, ya, semua orang benar. Ruoyun, kita sudah menikah selama 35 tahun. Saling percaya dan sangat mencintai satu sama lain. Cepat, putar album yang kamu siapkan untuk semua orang. Lihatlah betapa bahagianya hidup kita selama 35 tahun ini. Ya, 35 tahun ini, kita memiliki banyak kenangan bahagia. Saya telah menyimpannya satu persatu dalam foto. Dan bahkan menambahkan catatan di atasnya. Lihat. Apa yang terjadi ini? Bukankah ini foto Profesor Chen dan Wei Rushi? Astaga, ini bahkan ada dari tahun 1999. Apakah Profesor Chen dan Wei Ruhi sudah berkencan sejak tahun 1999? Selesai, keluarga Chen hancur. Astaga, tidak pernah menyangka. Chen Ping'an bermain seperti ini. Setiap tahun pergi bermain dengan Wei Rushi. Hei, Profesor Su, lihat, apakah ini tempat di mana Fakultas Kedokteran Anda mengadakan ceramah setiap tahun? Apakah Chen Ping'an setiap tahun menggunakan alasan ceramah untuk pergi dengan Wei Rushi dan hidup bersama? Ya, saya ingat, tempat-tempat ini selalu diumumkan. Setiap tahun di Fakultas Kedokteran. Jadi, Profesor Chen dengan terang-terangan membawa Wei Rushi keluar. Tidak heran saya salah mengenali. Ternyata, Wei Rushi adalah ketiga dalam keluarga ini. Jika menurut Anda begitu, tahun 1999, Wei Rushi tidak ada perceraian sama sekali. Jadi, apa yang terjadi dengan mereka? Ya ampun, kalau begitu, bukankah Chen Ping'an juga jadi orang ketiga? Tak disangka, mereka ternyata saling. Apa namanya si pemuda itu? Selingkuh. Mereka saling selingkuh. Oh ayah. Mereka saling selingkuh. Tidak seperti itu, bukan seperti yang kalian katakan. Aku dan Ping'an hanya pergi berlibur. Tidak ada yang terjadi. Kenapa kamu harus menuduhku dan menghinaku? Kamu membuat kemalu. Kamu menghancurkan reputasiku seumur hidup. Aku tidak mau hidup lagi. Rusi, Pengen. Yo Ruoyun, aku perintahkan kamu untuk segera menghentikan ini. Kalau begitu, aku juga perintahkan kamu untuk segera mengusir Wei Rushi. Kamu, Bisakah kamu melakukannya? aku perintahkan kalian untuk segera mencabut proyektor ini. Kalau tidak, aku akan melaporkan hotelmu karena melanggar hak cipta. Cepat. Siapa yang tidak tahu malu? Segera cabut saklarnya. Hentikan TNT ini. Hentikan PPT ini. Astaga, apakah PPT ini dikirim ke ponsel kita? Maaf semuanya, sistem kami mengalami sedikit masalah. PPT. Terus dikirim ke ponsel kalian. Bagus sekali, Yo Ruoyun, kamu. Aku tidak menyangka, di depan umum. Yang menusukku dari belakang ternyata adalah kamu. Lucu sekali, orang yang mengkhianati pernikahan. Berani-beraninya muncul dan bilang orang lain menusuknya dari belakang. Apa bedanya dengan pencuri yang berteriak maling? Kamu diam saja, Yo Ruoyun. Jangan membuat keributan di sini, oke? Aku dan Rusi hanya pergi jalan-jalan biasa. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu menuduhnya di depan umum. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Jika dia ada apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Lalu, ketika kamu diam-diam pergi dengannya, apakah kamu memikirkan konsekuensinya terhadapku? Sekarang di sini, kenapa kamu berpura-pura? Ruoyun, aku tidak bersalah. Aku dan Ping'an hanya teman sekelas. Tidak ada yang terjadi antara kami. Oh ayah. Dari mana kamu dapat foto-foto ini? Sekarang teknologi editing foto sangat canggih. Apakah kamu membenciku karena aku terlalu dekat dengan Ping'an? Jadi kamu sengaja menjebakku, ya? Kenapa kamu melakukan ini? Bagus sekali, aku mengerti, Yo Ruoyun. Kenapa kamu edit fotonya? Kamu ini... Oh, aku tahu. Kamu kesal karena aku sering dinas keluar kota. Jarang di rumah. Tapi tetap tidak boleh kamu fitnah dia. Bikin dia malu. Kamu, minta maaf sekarang. Minta maaf? Aku gak akan mau minta maaf ke perempuan yang menghancurkan rumah tanggaku. Perempuan jahat. Kamu, Foto-foto ini asli semua. Ada tulisan tanganmu di sini. Ping'an, jangan pukul lagi. Jo Yoyun. apa selama ini aku terlalu memanjakanmu? Chen Ping'an. Dari tadi aku sudah tahu kamu bakal mainkan trik ini. Foto asli atau palsu bisa diverifikasi. Mau aku panggil hakim sekarang juga untuk memeriksanya? Lokasi-lokasi ini persis sama dengan tempat seminar tahunan kampus kedokteran kami. Kalau bilang ini editan,
Editan ini terlalu sempurna, setara presisi alat medis kita. Alat presisi. Saudara-saudara, ada yang bisa bantu memverifikasi keaslian album foto ini? Soalnya yang palsu gak akan bisa jadi asli. Yo Ruoyun, kamu ini ngapain sih? Di depan banyak orang begini. Sengaja mempermalukanku? Ingat, dengan tindakanmu ini. Pernah pikir statusmu sendiri? Kalau kamu dan Wei diam keluar. Kalian. Pernah pikir status kalian? Yo Ruoyun, dengar baik-baik. Usiamu sudah hampir 60 tahun. Kamu sudah menghabiskan hidupmu di keluarga Chen. Kalau sekarang aku usir kamu, kamu akan sangat malu. Tapi kalau mau mengakui kesalahan, merendahkan diri, aku bisa pertimbangkan. Memberimu kesempatan kedua. Chen Ping'an, kamu mengancamku? Aku berubah? Lalu Wei Ruzi, bagaimana dengannya? Kamu mau menjadikannya perempuan simpanan seumur hidup? Membuatnya jadi wanita tua jahat sampai tua nanti? Aku bukan wanita tua. Ping'an, cepat bilang padanya aku bukan. Yo Ruoyun, kekacauan ini semua ulahmu. Sekarang juga jelaskan ke semua orang. Buktikan Wei Ruzi tidak bersalah. Kalau tidak, posisimu sebagai Nyonya Chen akan hilang. Chen Ping'an, kau pikir aku mengharapkan posisi Nyonya Chen ini? Saat kau berani muncul bersama Wei Ruzi kemana-mana. Ketika kamu memperkenalkannya sebagai istri pertamamu kepada orang lain. Gelar Nyonya Chen ini, aku sudah tidak mau lagi. Aku jijik Nyonya Chen ini. Siapa yang mau jadi, silakan saja. Sudah sampai sejauh ini. Aku, Yo Ruoyun, sudah memutuskan. Aku akan bercerai denganmu. Yo Ruoyun, kamu tahu tidak? Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Kamu. Kamu dengar baik-baik. Aku akan bercerai denganmu. Bercerai. Mama, kamu ngapain? Hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku, kamu harus membuat keluarga Chen kehilangan muka seperti ini? Sekarang tahu memanggilku Mama. Tadi kamu dan Wei Ruzi mesra sekali. Seperti ibu dan anak yang sangat dekat. Pernahkah kamu memikirkan mamamu ini? Aku yang malu. Muka keluarga Chen sudah dihancurkan oleh ayahmu yang baik ini. Profesor Chen yang munafik ini. Jangan cari aku untuk menanggung dosa. Yo Ruoyun, jangan asal tuduh di sini. Ternyata aku memang terlalu memanjakanmu. Kamu berani di hari ulang tahunku yang ke-60 ini. Di hari yang indah ini, di depan banyak orang. Sengaja mempermalukanku. Baik, kamu mau bercerai dengan aku, ya? Aku tidak akan menghalangimu. Pergi kemana saja kamu mau. Kebetulan, aku juga ingin memberikan status kepada Ruzi. Ping'an, apa yang kamu katakan ini benar? Ruzi, apa yang aku katakan ini benar. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang yang hadir selama ini dalam penelitianku. Ketika menghadapi kesulitan, ketika hatiku sedih, ketika aku terpuruk, selalu ada Ruzi yang menemani di sampingku. Sedangkan Yo Ruoyun hanya nama di surat nikah. Tidak ada cinta di antara kita. Aku sama sekali tidak mencintainya. Cintamu memang murahan. Hanya Wei Ruzi yang murahan yang cocok. Aku tidak peduli. Kamu. Tapi kamu bilang, aku hanya nama di surat nikah. Itu tidak benar. Di sertifikat properti dan bukti tabungan, ada namaku. Bercerai dengan Chen Ping'an di depan umum. Bukti perselingkuhannya jelas, dia harus pergi tanpa apa-apa. Ayun. Tenang dulu, baik? Aku mohon, jangan ribut lagi. Aku juga orang terpandang di dunia medis. Siapa yang tidak kenal nama saya, Chen Ping'an? Hari ini begitu banyak orang datang ke sini. Tolong beri saya sedikit muka. Baru saja kamu tidak bilang begitu. Kamu bilang, ingin memberikan status kepada Ruzi. Kenapa sekarang sudah berlutut begitu cepat? Ayun. Saya. Bisakah kamu berpikir lebih besar? Saya sudah 60 tahun. Saya sudah hidup sampai usia ini tidak mudah. Belum sempat merayakan ulang tahun. Kamu sudah mau bercerai dengan saya. Ini membuat muka saya di mana? Tidak apa-apa, Chen Ping'an. Masih ada 30 hari masa tenang untuk bercerai, mungkin. Beberapa hari lagi kamu akan mengerti.
Ayun, saya tahu salah. Ayun, saya mohon. Maafkan saya sekali, ya? Saya tahu, ini salah saya. Kamu percaya saya? Beri saya kesempatan terakhir. Kamu tahu, selama ini, semua tenaga dan uang saya berikan untuk keluarga ini. Setiap kali saya pulang dinas, selalu pulang ke rumah dulu. Kamu tahu, saya tidak pernah berpikir untuk berpisah denganmu. Jika kamu benar-benar merasa ini salah, kenapa dulu harus diam-diam pergi dengan Wei Ruzi dan menyembunyikannya dari saya selama 25 tahun? Selama 25 tahun ini, apakah kamu pernah menyesal? Kalau tahu akan seperti ini, kenapa dulu harus begitu? Pengen, si Pat Banggan, jangan berlutut lagi. Dia tidak akan memaafkanmu. Kamu pergi. Ayun. Saya sudah minta maaf, kenapa kamu masih harus melakukan hal ini dengan begitu tegas? Selama ini, saya susah payah mengumpulkan harta ini. Sekarang karena bercerai, saya harus keluar tanpa apa-apa. Berarti semua kerja keras saya sia-sia. Ayun. Saya sekarang bersumpah, saya tidak akan keluar lagi. Ternyata apa yang dikatakan penulis itu benar. Dia akan menangis. Dia akan berlutut. Dia akan menampar dirinya sendiri, dia akan bersumpah. Tapi sumpahnya tidak ada bedanya dengan gonggongan anjing. Saya sudah memutuskan tidak akan mundur. Harta ini akan saya urus di notaris. Perjanjian cerai ini, kamu tanda tangan saja. Jika hari ini Ping An benar-benar di depan umum menandatangani perjanjian cerai ini, maka saya benar-benar menjadi wanita jahat dan tidak mendapatkan sepeser pun. Tidak bisa. Saya harus membersihkan nama saya sendiri. Ruoyun, jangan terburu-buru. Katanya kamu lebih muda dari Ping An, berarti lebih muda dari saya. Dulu saat saya dan Ping An bersama, kamu bahkan belum dewasa. Saya harus memanggilmu adik Ruoyun. Apa yang kamu inginkan? Cepat katakan. Maaf, saya harus minta maaf padamu. Hari ini karena saya, kamu dan Ping An bertengkar di depan umum. Sebenarnya tidak perlu. Dulu saya dan Ping An masih sangat muda. Saat jatuh cinta di usia 20 tahun, kami melakukan segalanya untuk satu sama lain. Perasaan saat itu adalah yang paling murni dan penuh semangat. Seperti hari ini, Ping An sudah 60 tahun. Saya akan tetap seperti dulu, memberikan Ping An doa yang tulus. Saya sudah hidup 55 tahun, pertama kali mendengar doa tulus seperti ini, menggantikan istri asli saat dia tidak ada. Memegang tangan suami orang lain di atas panggung. Doa tulus seperti ini, saat suamimu punya pesta ulang tahun, saya akan memberikannya padamu. Mau tidak? Kalau menurut saya, Wei Ruzi ini benar-benar licik. Benar, tidak tahu dari mana Wei Ruzi. Berani seperti ini, masih harus tampil, ini itu. Kalau saya, sudah lama kabur. Ternyata menjadi wanita jahat, harus benar-benar tidak punya malu. Adik Ruoyun, saya hanya ingin memberitahumu. Pernikahan dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Jangan karena keberadaan saya, kamu dengan mudah menggulingkan pernikahanmu dengan Ping An. Kamu ingin mengatakan, kamu masih memiliki cinta Chen Ping An. Berani sekali, masih merasa karena saya mempengaruhi dirimu sendiri. Kalau menurut saya, jelas karena keberadaan saya, Chen Ping An membuatmu menjadi wanita jahat yang tidak terlihat, mengubahmu dari wanita jahat menjadi wanita jahat tua. Kamu tidak bisa, hari ini banyak orang penting hadir. Saya tidak bisa di depan Ping An, Ping Gui, dan banyak orang ini kehilangan kewibawaan. Adik Ruoyun, setelah saya menjelaskan panjang lebar, kamu tidak mendengarkan sama sekali, ya? Jadi maksudmu, saya mengabaikan niat baikmu. Wei Ruzi, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Kamu melakukan hal buruk, tapi masih ingin dianggap baik. Semua orang yang hadir hari ini mengerti. Saya bercerai dengan Chen Ping An, karena kamu, topi wanita jahat ini. Kamu pakai hari ini, jangan harap bisa melepasnya seumur hidup. Kamu akan terus memakainya, sampai kamu masuk ke liang kubur. Adik Ruoyun, jangan keterlaluan. Kamu benar-benar menuduh orang lain padahal kamu sendiri yang bersalah. Wei Ruzi, kamu sudah cukup. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bisakah kamu memberitahuku dengan jujur? Beritahu semua tamu yang hadir. Jika kamu hanya menginginkan Chen Ping An, baiklah, aku berikan padamu. Dia hanya seorang pria tua saja. Ayun. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkanku lagi? Aku sudah menjelaskan semuanya padamu. Aku dan Ruzi hanya sedang mengobrol saja. Sekarang Ruzi sudah menjelaskan padamu selama setengah hari. Mengapa kamu tidak percaya? Ya, Ruoyun, kamu dengar tidak? Aku dan Ping An hanya teman baik, teman sekelas saja.
Kami benar-benar hanya memiliki persahabatan antar teman sekelas. Chen Ping'an, kapan kamu bisa menjadi pria sejati? Saat kamu berusia 20 tahun. Karena orang tua Wei Ruzi menentang. Kamu menyerah pada cinta sejatimu. Saat kamu berusia 40 tahun. Aku membantumu menjadi tokoh terkemuka di dunia medis, tapi kamu diam-diam menemukan cinta sejatimu untuk mengobrol. Sekarang kamu sudah 60 tahun. Masih bersembunyi di belakang wanita, tidak berani menghadapi pernikahanmu dan perbuatan burukmu. Apakah kamu layak disebut pria? Apakah kamu akan menandatangani perjanjian cerai ini atau tidak? Adik Ruoyun, apa maksudmu ini? Mengapa kamu memaksa Ping'an untuk menandatangani perjanjian cerai? Aku sudah bilang, aku dan Ping'an sama sekali tidak memiliki hubungan seperti yang kamu katakan. Aku bukan wanita jahat. Mengapa kamu tidak mau percaya padaku? Sudahlah, Ruzi. Keputusan yang dibuat Ruoyun tidak akan pernah berubah. Ini salahku. Aku akan menandatanganinya. Ping'an, jangan gegabah. Lebih baik merobohkan sebuah kuil daripada merusak sebuah pernikahan. Tenanglah, jangan gegabah, dan melakukan sesuatu yang gegabah. Sudah cukup, Wei Ruzi. Aku dan Chen Ping'an bercerai. Kamu di sini bernyanyi dan menari. Saat kamu merusak pernikahanku. Mengapa kamu tidak tenang? Chen Ping'an, tanda tangan. Jika kamu tidak menandatangani, aku takut aku akan muntah. Sudah cukup, Ibu. Apakah kalian berdua bercerai sudah meminta pendapatku? Aku tidak setuju. Mengapa kamu tidak setuju? Ibu, apakah kamu benar-benar akan bercerai dengan ayah? Kamu sudah tua, tidak takut sendirian? Mati sendirian di luar? Dan apa maksudnya pembagian harta ini? Apa kontribusimu untuk keluarga ini? Kenapa ayahku harus keluar tanpa apa-apa? Kamu cuma ibu rumah tangga, menurutmu pembagian harta ini adil? Chen Pinghui, kamu sudah lebih dari 30 tahun. Apa itu harta bersama suami istri? Kamu tidak tahu. Dan jangan lupa, ayahmu sering dinas keluar kota. Siapa yang membesarkanmu? Ya, Ibu benar. Kamu memang sangat sulit. Tapi apa bedanya dengan yang dilakukan pembantu? Apa kontribusimu untuk keluarga ini? Chen Pinghui, aku sudah bilang. Aku lebih baik pelihara anjing daripada kamu, setidaknya lebih berhati nurani. Sekarang ayahmu yang selingkuh, dia pantas keluar tanpa apa-apa. Ibu, kenapa kamu masih tidak mau mengalah? Ayahku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan setiap pria. Dia sudah 60 tahun, dia cuma ingin bertemu dengan Tante Wei. Apa salahnya? Tadi kamu bilang aku akan mati. Chen Pinghui, aku ingatkan kamu dengan baik. Daripada marah-marah padaku, lebih baik kamu pulang dan pikirkan baik-baik. Setelah aku cerai dengan ayahmu, ayahmu akan jatuh miskin. Nanti, Tante Wei yang baik hati itu masih mau menikah dengan ayahmu? Sudah cukup, Ibu. Kenapa kamu hanya memikirkan uang? Kamu pikir Tante Wei seperti kamu, hanya memikirkan uang? Aku beritahu kamu, Tante Wei dan ayahku saling mencintai. Aku malah harus berterima kasih padamu, karena kamu memberikan posisimu untuk Tante Wei. Kalau mereka saling mencintai, kenapa dulu mereka putus? Karena ayahmu tidak punya uang. Minggir! Chen Ping'an, tanda tangan. Ruoyun, bisakah kamu memberiku kesempatan terakhir? Aku mohon. Keluarga Yo, kamu memang egois. Suka semaunya, sok tua, tidak tahu malu. Tanda tangan. Ayah, jangan tanda tangan. Ebio, Pergi. Ibu, tenanglah, kalau kamu cerai begitu saja. Bagaimana kalau nanti ada yang baik, tidak ada yang merawatmu? Bagaimana nanti? 35 tahun ini, siapa yang merawat siapa, tidak jelas. Kamu sudah di keluarga Chen selama ini, belum mengerti? Baru sekarang aku tahu. Apa artinya ikan bebas berenang di laut luas? Burung terbang tinggi di langit tak bertepi. Hidup baruku sebagai janda kaya 55 tahun akan dimulai.
Tak kusangka di usia ini masih ada kesempatan seperti ini. Liburan. Hidup perlu satu kali. Travel dadakan. Ping An enggak nyangka. Adik Ruoyun benar-benar bercerai denganmu? Ini bukan salahmu. Aku merasa bersalah, tapi... Kalau kau mau nikah, aku tetap akan temanimu. Nikah? Ayah, begitu kita menikah, kita resmi suami istri. Aku bukan lagi wanita penghancur rumah tangga. Lah ini caranya gimana? Aku kan belum mau nikah. Cuma main-main aja kok. Cek chat aku dong. Yo Ruoyun ini maksudnya apa sih? Dia sengaja pamer ya? Yo Ruoyun ngapain sih? Ini jelas-jelas tantangan ke aku. Ejo Ruoyun ini. Adik Ruoyun. Dia sengaja apa coba? Bikin kamu kesal? Ruzi, pulang dulu. Kepalaku mumet. Aku butuh istirahat. Kamu pulang saja dulu. Pengen kita sudah janji. Akan nikah bersama? Tunggu kepalaku sembuh dulu ya. Pulang dulu sana. Pengen buka pintu. Pengen. Ayun. Liburanmu menyenangkan ya? Bukan? Ayun selamat jalan ya. Selamat jalan. Seneng-seneng apaan? Adik Ruoyun itu? Aku Wei Ruzi. Bisa ketemuan? Ngapain nyari aku? Mau dipermalukan? Aku penasaran. Apa akal bulusnya? Adik Ruoyun, tak kusangka. Kita bertemu dalam kondisi begini. Aku akui, aku dampingan. Sejak 1999 tiap tahun jalan-jalan. Tapi itu cuma janji waktu kuliah. Pas masih pacaran, kita pernah sumpah. Akan keliling dunia bersama. Sekarang cuma menepati janji itu. Ya sudah pergi saja. Ngapain bilang ke aku? Kamu bilang saja ke Chen Ping An. Bukan Chen Ping An, dia tidak mendengarkanmu. Jadi, kamu mengejar saya kemari, buru-buru ingin bertemu saya. Kamu. Adik Ruoyun, kamu tidak mengerti. Dulu kita berumur 20 tahun, di usia yang tidak mengerti apa-apa. Kita berjanji di atas gunung dan sumpah di laut, hal yang kita sepakati. Harus diselesaikan dalam hidup ini, tentu saja. Kamu tidak pernah merasakannya, tidak mengerti. Saya tidak menyalahkanmu. Saya sudah bilang tadi, mau pergi ya pergi saja. Ngapain bilang ke saya, teriak-teriak memanggil saya kemari. Hanya untuk mengatakan hal-hal basi ini? Yo Ruoyun, saya hanya ingin memberitahumu. Meskipun kamu menjaga Ping An selama 35 tahun, tapi itu tidak akan mempengaruhi posisi saya di hati Ping An. Saya akan selalu menjadi api yang tidak akan padam di hatinya. Saya dan Chen Ping An sudah bercerai. Kamu teriak-teriak apa? Kalau berani, kamu pergi daftar nikah dengannya. Jangan ganggu saya lagi, gila. Yo Ruoyun, saya akan membuatmu menyesal. Ayah adalah panutan seumur hidup saya, sehidup semati dengan satu orang. Adalah puncak cinta di mata saya. Sangat iri dengan cinta yang setia seperti ini. Tahun lalu saya berlibur di Yunnan. Masih bertemu dengan pasangan tua Profesor Chen. Saat itu merasa menggenggam tanganmu dan hidup bersamamu sampai tua. Seperti itulah. Berani-beraninya pamer di depan umum. Komentar ini jika disambungkan adalah adegan penangkapan besar-besaran, tidak perlu saya cari bukti. Keluar tanpa membawa apa-apa, benar-benar tidak rugi. Ini berkat kamu yang mengosongkan posisi. Membantu ayah saya dan Tante Wei, sekarang baru ada. Pasangan dewa-dewi yang dipuji di internet. Tidak benar. Kenapa saya merasa kurang surat cerai saya? Kalau tidak, saya juga akan biarkan netizen melihat. Cinta murni apa itu?
Sebenarnya hanya perselingkuhan yang tidak bisa terang-terangan. Bukan, Bu. Kenapa kamu selalu melakukan hal yang merusak suasana ini? Saya sudah bilang, dengan mentalitas seperti kamu, tidak akan bisa hidup bahagia. Saya baru 55 tahun. Saya tidak ingin sisa hidup saya dikotori oleh orang-orang kotor seperti kalian. Jiwa yang indah dan hari-hari yang baik. Saya dengar Wei Rushi sudah pindah ke rumahmu, dia bukan orang yang bisa hidup tenang. Sangat menantikan, dia akan membawa kalian menjalani hari-hari yang baik seperti apa. Ayah, Hello Ping Ping. Tante Wei, kamu benar-benar anggun dan sopannya. Kamu bisa kembali ke sisi ayahku, itu adalah keberuntungan ayahku. Ping Ping, panggil nenek. Aku punya nenek. Ping Ping, kalau begitu nenek ini, bukankah lebih cantik dan lebih kaya? Kamu harus patuh. Kata nenek Wei, begitu ya, dia akan membelikanmu banyak mainan, oke? Oke, nenek. Hahaha. Ping Ping sangat patuh. Ruzi, kamu baru pindah, aku juga tidak tahu. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Nanti kalau ada yang tidak memuaskan, kamu langsung bilang saja padaku. Ping An, kamu jangan sungkan sama aku. Masak dan belanja aku tidak bisa, tapi aku akan memperlakukan anak dan cucumu seperti anakku sendiri. Tante Wei, kamu bilang apa sih? Kamu datang ke sini untuk menikmati hidup. Bukan untuk jadi pengasuh. Kamu tidak perlu melakukan apa, legibila aku. Sudah menyiapkan pengasuh untukmu, kamu. Di rumah nanti tidak perlu khawatir tentang apapun. Hanya saat kami berdua bekerja. Mungkin perlu kamu antar jemput Ping Ping. Buatku ini bukan masalah besar. Bagus sekali ayah, aku bilangkan, Tante Wei pasti bisa diandalkan. Dia pasti bukan tipe orang tua yang kolot. Hahaha. Ayo Ping Ping, ikut nenek Wei ke taman kanak-kanak. Ayo sekolah, hahaha. Kalian hati-hati di jalannya. Ya, Pergilah, ikut nenek Wei, pelan-pelan ya. Dadah Tante Wei. pergi. Ya, lihatlah Tante Wei. Mengerjakan tugasnya dengan mudah, hanya antar jemput anak. Bagaimana bisa dari mulut ibu? Seperti penderitaan besar. Tidak menyangka di usia ayah bisa merasakan kembali keindahan cinta pertama, ini harus berterima kasih pada ibumu yang memberikan kesempatan ini. Halo, Ping An, tidak baik. Ping Ping hilang. apa? Ayah, Tante Wei. Pinggui, kamu sudah kembali. Ping Ping hilang. Apa? Ayah, bukannya Tante Wei mengantar Ping Ping ke taman kanak-kanak? Kok bisa hilang? Tidak tahu, ini bagaimana ya? Ping Ping adalah harapan keluarga Chen. Beberapa generasi tunggal, dia adalah harapan keluarga Chen. Seluruh keluarga, kalau dia hilang. Keluarga Chen bagaimana ya? Aduh, sekarang ngomong apa lagi? Cepat cari. Ayo pergi. Ruzi, sebenarnya apa yang terjadi? Ping An, aku juga tidak tahu. Aku menjemput Ping Ping dari sekolah. Lewat mal, aku melihat beberapa kalung yang bagus. Aku masuk sebentar, tapi begitu aku menoleh, Ping Ping sudah tidak ada. Apa? Ini bagaimana ya? Cepat laporkan ke polisi. Sudah aku laporkan, aku juga memanggil Satpam Mal. Tapi Satpam juga tidak bisa menemukannya. Ini bagaimana ya? Aduh, cepat cari. Aku bilang, Ping Ping adalah harapan keluarga Chen. Satu-satunya harapan, kalau ada apa-apa padanya. Aku akan berurusan denganmu. Chen Pingen, bukannya kamu bilang akan baik padaku? Ping Ping hanya hilang saja. Kamu malah berteriak padaku di depan umum. Ayah, Ping Ping. kekak. Ping Ping. Kekak ayah. Ping Ping, kamu tidak apa-apa kan? Ada apa tidak? Ping Ping, biarkan kakek lihat, tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Kamu tadi kemana saja? Kami menemukannya di toko mainan lantai 5. Apa? Ping Ping, kamu ke toko mainan buat apa? Mainan di rumah kita belum cukup banyak? Ini semua nenek membujukku untuk beli mainan. Tapi dia sendiri memilih kalung. Kamu, anak ini, kok bisa berbohong? Sudah kubilang tunggu nenek, nenek selesai memilih kalung. Baru beli mainan untukmu, kamu buru-buru apa? Nenek jahat, kamu bukan nenekku. Nenekku tidak pernah memarahiku. Pergilah. Aku tidak mau kamu jadi nenekku. Aku mau nenekku. Ping An,
Sampai kapan kalian mau ribut? Kamu bicara dong? Pinggui, kamu yang nilai ini. Siapa sebenarnya yang salah? Ayah, kamu mau menjadikanku orang jahat ya? Sudahlah menurutku sih. Tante Wei belum pernah punya anak, apalagi mengurus cucu. Tentu saja dia tidak punya pengalaman. Jadi wajar saja kalau anaknya hilang. Bukan salah Tante Wei. Pinggui yang paling mengerti aku. Kamu harus tahu, mengurus cucu itu tugas ibu rumah tangga. Aku ini tidak pernah melakukan pekerjaan rumah, kok disuruh begini. Ini Kim menyusahkan aku. Oh ya, Pinggui, enak hari ini. Masih sedikit terkejut. Aku bawa dia pulang dulu. Istri, ayah. Aku pergi lihat dulu. Istri. Chen Pinggui, aku kasih tahu. Kalau kamu tidak jemput mama untuk mengurus Ping Ping, aku tidak akan berhenti. Istri, aku. Di sini terlalu banyak orang. Kita bicara di rumah saja. Chen Ping An, kamu cari saja. Joroyun kamu. Siapa? Mama. Kok kamu? Masuklah. Mama, tidak menyangka kamu tinggal sendirian di sini. Cukup santai ya. Tentu saja. Dulu melayani seluruh keluarga. Bangun pagi-pagi sekali, kerja sepanjang hari. Sekarang dipikir-pikir. Aku tidak tahu dulu sibuk apa. Itu suplemen yang aku dan Pinggui beli untuk Mama. Mama, jaga kesehatannya. Aku tuli. Chen Pinggui beli suplemen untukku? Aku tahu sebelumnya Pinggui. Berbicara tidak sopan pada Mama, tapi dia kan anak kandung Mama. Hubungan ibu dan anak itu dekat. Dia menganggap Mama keluarga. Jadi bicara langsung. HMPH. Katanya, tidak ada urusan tidak akan datang. Ada apa hari ini? Langsung saja. Mama, aku akan bicara langsung. Bisa tidak Mama? Ikut aku pulang ke rumah kami, bantu aku mengurus Ping Ping. Ping Ping kan anakmu. Dan sekarang dia sudah punya nenek baru. Chen Pinggui dengan ibu tirinya itu. Itu sangat memuaskan. Lalu apa yang harus saya lakukan kembali? Mencari masalah? Saya tidak akan kembali. Ibu, tolong bawa Ping Ping. Kamu bangun sekarang. Ebyo. Jangan seperti ayahmu, aku muak melihatnya. Ibu, aku adalah anak satu-satunya kamu. Ping Ping juga cucu satu-satunya kamu. Kamu tidak bisa tidak peduli pada kami, aku tahu. Sebelumnya aku berkata kasar padamu. Waktu itu kamu bersikeras untuk bercerai. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Aku sengaja membuatmu marah. Oh, jadi menurutmu itu salahku? Bukan, Ibu. Kenapa kamu begitu serius? Waktu itu aku marah, bilang beberapa kata kasar, kamu sampai segitunya. Ebyo. Kursi pijat ini kamu yang beli. Aku dengar kursi pijat ini, harganya puluhan juta. Kenapa kamu tega mengeluarkan uang? Lalu setelah bercerai aku dapat banyak uang, kalau tidak dipakai buat apa? Diberikan padamu. Bukan, Ibu. Lihat kamu, aku bilang dua kata kamu langsung marah. Suami kamu tidak mau juga tidak apa, tapi kenapa anak dan cucu? Kamu juga tidak peduli. Ah, Ibu, Pinggui sebelumnya tidak bisa bersikap. Aku sudah memarahinya, kamu bilang dia seorang pria kasar. Bagaimana dia bisa mengerti susahnya kami para wanita yang mengurus rumah tangga? Ping Ping hilang, ayah juga sangat khawatir. Bagaimanapun juga, kami tidak akan menyerahkan Ping Ping pada orang lain lagi, bisakah kamu? Aku sudah daftar kelas piano, juga kelas menari, sibuk sekali. Kalau kamu benar-benar tidak tenang dengan Ping Ping, bawa dia ke sini. Kelas apa? Kamu sudah tua. Kenapa kamu daftar kelas piano? Cuma buang-buang uang ayah. Apa maksudmu uang ayah? Aku sudah bercerai dengan ayahmu. Harta sudah disahkan notaris, itu uangku. Aku mau apa ya apa, kamu tidak perlu ikut campur. Bukan aku. Bisakah kamu sedikit diam? Ibu, daftar kelas menari dan piano itu bagus. Orang tua seharusnya punya kegiatan untuk jiwa. Begini saja, urusan Ping Ping. Kami akan cari cara sendiri. Kenapa, Ibu? Kamu tidak bisa tidak peduli padaku, Ibu. Aku tidak pergi. Kamu tidak bisa tidak peduli padaku, Ibu. Tanya, apakah ini piano yang dibeli? Ya, kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikan. Aku akan meminta temanku untuk membawanya ke sini. Membawanya ke sini? Apa? Mama, kamu bahkan membeli piano? Berapa harganya? Ini adalah model retro paling klasik di toko kami. Sekitar 270.000. Mama,
kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan apa? Aku sudah hidup hemat seumur hidupku. Aku membeli piano. Kenapa? Aku hampir 60 tahun. Aku punya banyak uang. Kenapa aku tidak bisa menikmatinya? Mama, kamu. Jangan tarik aku, jangan gerakkan, Mama. Coba rasakan, manis tidak? Hmm. Ping An, aku sudah pindah ke sini. Sudah beberapa waktu, kapan kita akan menikah? Ruzi, menikah itu bukan hal kecil. Kita juga harus merencanakannya dengan baik. Jadi, kita harus memikirkannya dengan matang. Mama, aku lapar. Kapan kita makan? Bukankah kamu bilang akan membawa nenek pulang? Nenek mana? Wei, anak kecil, mereka tidak mengerti apa-apa. Ya, Wei, ini hanya omongan anak kecil. Jangan dipikirkan. Suamiku, apakah ayah benar-benar akan menikah dengannya? Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin kalau menikah. Maka keluarga Chen akan memiliki satu orang lagi untuk membagi harta. Lihat saja, mama kita menghabiskan uang begitu banyak, dia sama sekali tidak berencana. Meninggalkan sedikit untuk kita. Wah, keluarga Chen nanti. Jika ada satu lagi seperti Wei yang hanya menghabiskan uang, maka nanti aku, kamu, dan Pimping, kita bertiga hanya bisa makan angin. Kamu harus cepat pergi membujuk ayah, jangan sampai dia menikah. Mama, tentang ayah dan Wei menikah ini. Aku dan Pinggui yang paling tahu. Tenang saja, tidak akan membiarkannya menang. Aku lihat ayah juga berpikir begitu. Dengar-dengar, mereka bahkan bertengkar karena hal ini. Tapi ayah juga tidak bodoh, bermain-main dan menikah adalah dua hal yang berbeda. Hal-hal ini tidak ada hubungannya denganku. Lebih baik aku tenang saja. Mama, lihat, dulu ketika kamu di rumah, aku dan Pinggui tidak pernah khawatir tentang hal-hal sepele seperti ini. Sekarang lihat. Dia di rumah tidak melakukan apa-apa. Sekarang Ping-Ping harus dititipkan. Bahkan Pinggui harus disuruh melakukan pekerjaan rumah. Kalian berpikir begitu tidak salah. Tapi itu tidak berarti ayah sudah puas bermain. Mama, ayah dan Wei sudah trending lagi. Lagi pamer cinta ya? Bukan, mereka berdua masa lalu saling selingkuh. Debunker. Apa? Mama. Lihat komentar yang bilang, Profesor Chen dan Wei Ruzi muda dulu adalah pasangan yang terkenal, pria berbakat wanita cantik. Tapi karena orang tua menentang, menyerah pada kenyataan, berpisah. Masing-masing berkeluarga, Wei Ruzi bahkan menikah 2 kali. Akhirnya baru balikan dengan cinta pertama, Profesor Chen. Kamu bilang netizen ini dengar cerita masa lalu dari mana ya? Ya ampun. Orang takut terkenal, babi takut gemuk, ini cuma bisa nyalahin papa yang ahli medis. Terkenal, masa lalu gelapnya dibongkar. Nggak heran, papa benar-benar kehilangan reputasi di usia tua. Ya ampun, ada juga yang bilang prosesnya begitu berliku. Asal hasilnya bersama, itu cinta sejati. Iya kan? Aku sampai terkesima sama cinta mereka. Enggak. Mama ingat nggak dulu ada netizen yang share foto mereka waktu jalan-jalan, waktu itu. Baru pada sadar, ini kan bukti kejahatan. Kumpulan bukti kejahatan, dan waktu itu. Mereka berdua sudah berkeluarga, artinya saling. Selingkuh sileng. Mata masyarakat itu tajam. Mereka juga bilang, ahli medis juga jatuh, fans jangan membela. Atau berharap kamu juga ketemu cinta yang menjijikan ini. Bilang juga Tante Wei jadi wanita jahat seumur hidup. Jijik banget. Untung juga, tepat waktu, jauh dari urusan kotor itu. Dan urusan cinta macam ini, aku juga jijik. Mama cepat ke rumah sakit lihat papa. Dia bertengkar sama Tante Wei, hampir mati kesal. Mama. Mama akhirnya datang. Mama, 10 tahun membangun perahu bersama, 100 tahun tidur bersama. Cuma lihat dia baik-baik aja. Ayun, kamu datang, aku tahu. Kamu masih nggak bisa melupakan aku. Akhirnya masih nggak tega sama aku, kan? Ayun, kamu masih marah sama aku ya? Aku dengar dari Pinggui.
Kamu ikut kelas dansa dan piano. Hidupmu. Seru banget. Kamu sudah lupa sama aku ya? Sudah, jangan bicara lagi, istirahat yang baik ya. Ayun, aku selalu ingin bilang. Kalau bisa ulang, aku pengen sama kamu. Nari main piano, jalan-jalan sama kamu. Kamu, bisakah kamu memberiku kesempatan ini? Chen Ping An. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kita sudah bercerai. Aku tahu. Ayun, jangan lihat aku sekarang, tubuhku tidak bisa bergerak. Tapi otakku masih sangat sadar. Aku ingin menikah lagi denganmu. Apa? Chen Ping An, aku lihat otakmu tidak ada masalah. Otakmu benar-benar rusak ya? Kamu pikir aku siapa? Bisa dipanggil datang, bisa diusir pergi. Saat masih muda, bersama Wei Ruzi hidup dengan bebas dan bahagia. Sekarang kamu tidak bisa bergerak, dia meninggalkanmu. Kamu baru ingat aku. Ayun, jangan marah dulu. Dengarkan aku takut. Aku tidak akan hidup lama lagi, aku tidak bermaksud begitu, kamu tahu. Aku dulu, sudah mati-matian mencoba menahanmu. Aku hanya ingin, kalau saja saat itu aku tahu. Kamu bertanya apakah aku bisa tidak pergi ke seminar. Itu adalah kesempatan terakhir yang kamu berikan padaku. Maka aku akan bilang, tidak pergi. Tidak. Chen Ping An. Kamu tidak akan tidak tahu. Itu adalah kesempatan terakhir yang aku berikan padamu. Kamu hanya menguji batas kesabaranku saja. Kamu pikir aku sudah menyia-nyiakan puluhan tahun. Jadi aku pasti akan menahan diri, terus menyia-nyiakan waktu. Sayangnya, rencanamu gagal. Aku tidak akan membiarkan sisa hidupku hidup dengan hina. Ayun, tapi kita sudah hidup bersama selama 35 tahun, melewati sebagian besar hidup. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Jangan bicara lagi. Jangan bicarakan 35 tahun itu padaku. Bagiku, itu adalah hidupku yang terbuang, hidup yang dikhianati. Itu adalah kamu, Chen Ping An. Mencemari perasaanku, mencemari hidupku. Kamu sekarang seperti ini. Itu adalah yang pantas kamu dapatkan. Sejak tahun 99, kamu pergi bersama Wei Ruzi. Saat itu, kamu sudah tidak menganggapku, bahkan kamu pikir aku adalah orang bodoh. Jadi dalam hidup ini, aku tidak akan pernah kembali. Ibu, jangan pergi. Adik Ruoyun, terakhir kali kamu bilang minum kopi bikin mual. Aku pesankan susu untukmu. Yo Ruoyun, kamu tetap menang. Kenapa? Beberapa waktu lalu kan masih yakin banget. Kenapa begitu Chen Ping An terbaring di tempat tidur? Kamu langsung ninggalin dia dan kabur, cepat banget nyerah. Tidak, aku pergi karena Chen Ping An sudah melukai hatiku, aku kira. Antara kamu dan Chen Ping An, cuma selembar surat nikah. Aku dan dia baru cinta sejati. Tak disangka aku kalah total. Wei Ruzi, menurutku, ini karena Chen Ping An. Sekarang dia tidak bisa bergerak, kamu tidak mau sama orang tua ini. Makanya kamu pergi darinya, kan? Aku baik hati ngobrol dari hati ke hati. Kenapa kamu harus salah paham? Maksudku, Bukankah begitu? kamu tahu aku dengan Burton Carr? Karena seluruh hot news menghujatku. Bilang aku tidak sopan, umur segini jadi wanita muda orang lain. Dan sudah seumur hidup. Bukankah benar? Tapi kalau orang lain ngomong sih tidak apa. Tak disangka Chen Ping An. Dia juga tidak mengerti aku minta dia merespons. Bilang saja 25 tahun lalu kamu sudah pisah dan cerai darinya. Meski bohong. Tapi bisa menyelamatkan nama baik kita. Tapi dia tetap tidak mau. Lebih baik melihatku dihujat habis-habisan. Lebih baik dia sendiri hancur reputasinya. Daripada mau merespons. Wei Ruzi, dulu kamu pura-pura bodoh dan ikut campur pernikahan kami. Kamu seharusnya sudah tahu akan ada hari ini, sekarang siapa yang bisa disalahkan? Aku datang mengeluh padamu, aku benar-benar gila. Wei Ruzi, dalam hubungan ini, aku sudah menyia-nyiakan separuh hidupku, dan kamu akan selamanya membawa nama buruk sebagai pihak ketiga. Sedangkan Chen Ping An, reputasinya hancur. Dan dia sakit parah, terbaring di tempat tidur, kadang bingung.
Mana ada pemenangnya? Bos Lu, sepertinya tahun ini kompetisi bakat lansia berjalan melebihi ekspektasi ya. Main pianonya lebih hebat dari pianis. Bagus, ada yang mengandalkan di masa tua, awal dari kompetisi bakat lansia. Bos Lu, Nyonya tua telepon bilang. Tahun ini, dia tidak akan datang ke kompetisi bakat lansia. Ini bukan yang sudah disepakati? Kenapa dia tidak datang? Nyonya tua bilang, kamu sudah 55 tahun, kalau tidak punya anak lagi. Lu grup ini akan kehilangan penerus. Kalau kamu tidak punya anak lagi, dia akan melahirkan untukmu. Ini bukan main-main, dia sudah lebih dari 70 tahun. Bagaimana bisa melahirkan? Lagi pula, ayahku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dengan siapa dia akan melahirkan? Aduh Nyonya tua, karena inilah dia panik. Dia bilang, kalau saja dia tahu dulu, dia akan membekukan sel telur dan sperma. Kenapa dia panik? Sudah kukatakan padanya. Tubuhku ini sangat kuat selama bertahun-tahun. Semua untuk Lu Group, untuk membuatnya besar dan kuat. Tidak ada waktu, tenang saja, soal jodoh ini. Kalau memang datang, tidak bisa dihindari. Baiklah, pesta perayaan akan segera dimulai. Bawa aku masuk dulu. Maaf. Aku akan membawamu untuk ganti baju. Bawa aku pergi dari sini. Di sini terlalu banyak orang. Baik. Itu hanya sedikit gangguan, tidak apa-apa. Ini adalah gaun sewaanku, sepertinya harus membayar harga penuh. Untungnya tidak mahal. Boss Lu. Saya sudah menyiapkan satu set baju baru untuk Anda. Anda bisa mencobanya dulu. Terima kasih. Baju ini tidak bisa dilepas. Jangan panik, biar saya yang bantu. Sangat memalukan, hidup 55 tahun, pertama kali mengalami hal yang sangat canggung seperti ini. Baju ini tidak murah, ya? Harganya pasti puluhan ribu, kan? Lupakan, ganti dulu, kalau perlu bayar saja. Pesta perayaan Bos Lu akan segera dimulai. Anda bisa pergi dulu, saya akan menyusul. Bawakan saya 2 gelas air, baik Bos Lu. Orang ini adalah Bos Lu, katanya sudah 55 tahun. Untuk Lu Group, dia bekerja keras setengah hidupnya, belum menikah. Apakah CEO yang tidak ditemui di paruh pertama hidupnya? Sekarang di usia paruh baya, justru saya temui. Anda bisa pergi dulu, saya akan mengantarnya. Silakan sibuk.
Boss Lu, Silicon Minamare. Taruh saja di sana. Bos Lu, mau saya temani minum? Minum apa? Air pal? Sudah selesai mengepel? Cepat duduk dan istirahat sebentar, minum air. Terima kasih. Maaf. Mengganggu Anda, berapa harga baju itu? Saya akan menggantinya. Tidak perlu, baju itu sebenarnya sewaan saya. Tidak mahal, aku bisa bayar sendiri. Tapi kamu kasih aku baju ini. Seharusnya tidak murah, mungkin puluhan ribu, ya? Aku akan bawa ke laundry, lalu aku kembalikan ke kamu. Tidak, baju ini aku kasih ke kamu. Dan kartu ini, aku juga kasih ke kamu. Kamu harus ganti gaun malam itu. Tidak, aku sudah bilang, tidak perlu uang itu. Aku bayar sendiri, uang segitu aku punya. Kamu kenapa? Aduh. Kenapa aku merasa panas sekali? Tidak mungkin, aku sudah 55 tahun, kok masih bisa merasakan? Panas seperti ini, sudah berapa tahun aku tidak merasakannya. Ada sesuatu di air ini. Lalu bagaimana? Mungkin ini adalah takdir. Tidak. Kamu tahu berapa umurku? Aku 55 tahun. Aku lebih tua dari kamu, kan? Aku juga 55 tahun. Seumuran, tidak ada bedanya. Apakah itu sudah tua? Apakah kamu punya pasangan? Tidak, aku sudah bercerai. Seumur hidupku hanya satu pria. Aku tidak pernah menyangka aku akan. Kamu hanya punya satu pria, kamu sudah bercerai. Dia selingkuh hampir seumur hidup. Dia dan cinta pertamanya melanjutkan hubungan mereka. Lalu apa yang masih kamu pikirkan? Kamu sudah bercerai. Mempertahankan pria yang selingkuh, itu tidak ada artinya. Ya, aku sudah hidup sampai seperti ini. Hampir seumur hidup terbuang, mengapa masih harus membuang waktu? Sisa hidupku, aku sudah bebas. Mengapa harus terikat oleh masa lalu? Secara logika, kamu sudah pernah menikah, sudah berpengalaman. Kenapa kamu terlihat masih malu-malu? Aku tidak pernah mencoba dengan seseorang yang baru kenal. Di sofa. Kenapa aku melihat kamu terlihat menikmati? Aku bilang tubuhku masih bisa, ibuku tidak percaya. Ibuku memaksaku menikah, ingin aku punya anak laki-laki. Apa? Masih harus punya anak laki-laki? Sudah 55 tahun, kamu pikir aku masih bisa punya anak? Kamu 55 tahun kenapa? Terlihat masih muda. Tidak, tidak. Bercanda, ya? Apakah di usia 55 tahun, tidak bisa punya cinta sendiri? Jangan jatuh cinta padaku, aku tidak bisa punya anak. Aduh, sekarang teknologi sudah maju, ibuku juga bilang. Kalau dia masih muda, dia dan ayahku sudah membekukan sel telur dan sperma. Baguslah, sekarang dia tidak perlu mendesakku lagi. Pembekuan sel telur, 20 tahun lalu, saat aku berusia 35 tahun. Chen Ping An melakukan penelitian medis klinis. Saat itu membutuhkan relawan, karena teknologi ini belum matang. Tidak banyak orang yang mau. Aku mendukung Chen Ping An.
Saat hampir menopause, aku masih khusus bekerja sama dengannya. Membekukan sel telur sekali. Apakah kamu pernah membekukan sel telur? Tidak, sudah bertahun-tahun, aku juga tidak tahu bagaimana mereka memperlakukan sel telurku. Sepertinya aku harus pergi ke rumah sakit sendiri. Lebih baik mereka segera menghancurkan sel telurku. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Ini kompensasiku untukmu. Tidak perlu. Aku melakukannya secara sukarela. Apalagi, siapa yang membantu siapa belum tentu. Bukankah ini wanita yang bermain piano tadi? Aduh. Bos Lu, hari ini kamu benar-benar membuka puas saya. Berita ini harus aku beritahu kepada istri, dia kebetulan ingin menggendong cucu. Sekarang ada kabarnya, tidak benar Bos Lu. Apakah kamu berhubungan dengan wanita yang keluar tadi? Dia terlihat lebih tua darimu, apakah dia masih bisa melahirkan? Bagaimana menurutmu, Ham? 2 gelas air ini sudah diberi obat. Apakah itu wanita tadi? Bos Lu, jangan-jangan kamu akan bertanggung jawab padanya. Dia membantuku menetralkan racun. Kalian berdua, siapa yang menyelamatkan siapa? Meskipun Bos Lu, kamu sudah berusia 55 tahun. Tapi kamu masih tetap lincah dan ceria. Masih orang terkaya, mengapa tidak mencari pacar yang lebih muda? Kamu belum pernah mengalaminya, jadi tidak mengerti. Pergi, bantu aku mencari tahu. Siapa nama wanita tadi? Bos Lu, kamu tidak serius kan? Mama, ada apa lagi? Aku biasanya sangat sibuk bekerja, aku baru saja pulang. Mengapa kamu masih marah padaku? Jika kamu masih menganggapku sebagai ibumu, cepatlah memberiku seorang cucu laki-laki. Menemaniku, aku tidak ingin melihat wajahmu yang tua ini setiap hari. Mama, mana ada ibu yang mengatakan anaknya tua? Ini aku katakan untuk anakmu yang akan datang. Dengar, aku sudah membuat janji untukmu di Departemen Reproduksi Rumah Sakit kelas 3. Meskipun aku tidak bisa mengatur apakah kamu akan punya anak atau tidak. Tapi aku harus tahu apakah kamu masih bisa punya anak sekarang. Mama, Ini batas waktu terakhirku untukmu. Kamu harus pergi hari ini. Seseorang datang. Siapkan mobil. baik Nyonya. Bos Lu, silakan naik. Baik, Ibu. Ini laporan pembekuan sel telur Anda. Tertulis di sini, 20 tahun lalu saat berusia 35 tahun. Anda membekukan 8 sel telur di rumah sakit kami. Sekarang disimpan di ruang pembekuan kami. Kondisi sel telur terpelihara dengan baik. Terima kasih. Kok kamu? Kenapa kamu di sini? Kamu ternyata membekukan sel telurmu sendiri 20 tahun lalu. Itu juga 8 sel telur berkualitas unggul. Ngomong keras-keras amat. Masih ada orang di samping. Kamu sendiri punya sel telur. Kenapa waktu itu bohong padaku? Aku sudah 55 tahun. Menurutmu hal ini? Kalau sampai orang lain tahu, tidak malukah? Emangnya kenapa? Bukannya harusnya senang? Ini dulu mantan suamiku yang menyuruhku membekukannya untuk percobaan. Sekarang aku kesini untuk memusnahkannya. Aku tidak izinkan kamu menghancurkan sel telurmu. Jangan macam-macam. Sel telur kan milikku, mau kuhancurkan atau tidak? Apa urusannya denganmu? Tentu ada urusannya. Aku mau kamu punya anak denganku. Apa?
Sini. Cepat tutup mulut, jangan bicara. Kenapa aku harus punya anak denganmu? Umurku sudah berapa? Aku sudah menderita separuh hidup, sekarang akhirnya. Aku cerai, punya uang, setiap hari cuma menari-nari. Main piano, hidupku sangat menyenangkan. Hari-hari ke depan, aku ingin terus seperti ini. Aku tidak mau cari masalah untuk diriku sendiri. Aku mohon, kan kamu tahu ibuku. Setiap hari mendesakku untuk punya anak, aduh. Tahu tidak kenapa hari ini aku ada di sini? Ibuku menyuruhku untuk tes kualitas sperma. Emangnya apa urusannya dengan aku? Kamu mau punya anak. Di luar banyak gadis muda cantik. Harusnya cari nenek-nenek 55 tahun seperti aku. Aku dan orang-orang di luar tidak ada chemistry. Gadis-gadis muda cantik itu mau cari apa dariku? Yah, mau karena aku tua, ya karena aku jarang mandi, aku tahu. Mereka cuma mau kemampuan cari uangku. Kamu sangat kaya. Lebih kaya dari aku? Kamu kaya atau tidak, aku tidak tahu, yang pasti. Aku lebih kaya dari kamu. Kamu orang terkaya? Gimana kalau gini, gue kasih lo 5 miliar, lo kasih sel telur ini. Ke gue. Berapa? 5 miliar? APA? Sel telur Yo Ruo Yun harganya 5 miliar? Kayaknya orang ini gak waras deh. Nggak boleh. Gue harus telepon Chen Pinggui. Biar dia lihat. Yo Ruo Yun ternyata di luar. Main mata sama cowok. Gue tahu sekarang. Lo gila? 8 sel telur dari 20 tahun lalu. Lo kasih gue 5 miliar. Q perkaya lo worth it. Apa? 5 miliar? Cowok siapa ini? Berani-beraninya ngeresin nyokap gue. Mau beli sel telurnya pakai duit? Nggak boleh. Ternyata bener, ini kan sel telur yang papaku dulu bukukan buat eksperimen. 20 tahun lalu. Kok sekarang? Waktu papaku pikun, mau dikasih ke orang tua yang gak ada hubungannya? Mau apa? Carry on tong besar? Kok bisa lo? Ternyata lo anak kandungnya. Nah yang di kursi roda ini pasti mantan suaminya yang selingkuh setengah hidup. Siapa lagi kalau bukan lo? Beres-beresin papaku, halo. Uguen jerti mah. Ini semua lo yang bilang ke dia kan? Biar lo kasih sel telur ke dia, biar dia punya anak. Malah jelek-jelekin papaku. Chen Pinggui, jangan asal nuduh. Gue ke rumah sakit hari ini mau hancurin sel telur ini. Apa? Lo mau hancurin semua sel telurnya? Iya. Dulu demi dukung papamu eksperimen. Gue ambil risiko badan rusak, biar dia ambil 8 sel telur. Baru bisa bantu eksperimennya sukses. Karena ini, waktu itu gue di rumah sakit, terbaring hampir sebulan. Gak ada satu orang yang peduli. Sekarang gue ingat lagi. Dulu memang bego, sumpah sama lo. Hidup gue gak akan pernah ngelakuin hal kayak gini lagi. Lo. Hey lo. 5 miliar dalam setengah jam. Gue kasih lo 8 sel telur ini. Gue pengen lihat. Lo orang yang gimana sih? Kok bisa punya 5 miliar? Nggak usah setengah jam, sekarang juga gue transfer. Jangan bercanda, mana mungkin kamu punya 500 juta? Apa? Benar ada 500 juta? Kamu benar-benar mentransfer 500 juta ke saya? Apa? Apa? Benar 500 juta? Mengapa nasib Yo Ruo Yun begitu baik? Pria sekaya itu bisa dia temukan. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu punya banyak uang? Bos Lu, hasil tes kualitas sperma Anda sudah keluar. Semua normal, baik.
Kalau begitu, tolong tanya dokter, saya sibuk bekerja. Bisakah melakukan bayi tabung? Tidak masalah, Bos Lu. Dokter bilang, asal bisa menemukan sel telur yang cocok. Hari ini bisa langsung operasi. Apa? Kamu? Kamu itu? Bos Lu, orang terkaya dari grup Lu. Lu Qingyan. Dia adalah orang terkaya, Lu Jingyan. Ini tidak mungkin. Bukankah kamu sopir bos Lu? Saat itu situasinya terlalu kacau, saya takut identitas saya terbongkar. Itu akan menimbulkan ketidaknyamanan yang lebih besar. Saat itu. Kapan saat itu? Apakah itu yang terakhir kali? Kompetisi bakat lansia yang diadakan oleh grup Lu. Sekarang saya mengerti, saya bilang kenapa kamu mau mendaftar kelas piano dan kelas menari. Rupanya di sini, mencari orang kaya. Chen Pinggui, jangan asal tuduh saya. Kamu tidak perlu menyakitinya, ada apa langsung ke saya. Dan saya sudah memberikan 500 juta kepada kamu, 8 sel telur itu. Tapi milik saya. Tidak bisa, karena kamu orang terkaya, transaksi 500 juta tadi dibatalkan, sekarang saya mau 1 miliar. Apa? Tidak, saya tidak akan membiarkan Yoruoyun hidup enak. Saya harus cari cara. Chen Pinggui, kamu gila ya? Terlalu cinta uang, sampai kekurangan uang. Sel telur ini milik saya yang berhak mengaturnya. Kembalikan 500 juta itu. Kenapa? Kenapa uang yang sudah diberikan harus dikembalikan? Lu Qingyan. Sekarang saya beritahu kamu secara resmi. Beri saya 1 miliar, kalau tidak saya akan membongkar aib kamu dan ibu saya. Kalau saya tidak salah ingat, kamu sekarang 55 tahun. Ibu saya juga 55 tahun, kamu bilang kalian berdua sudah tua begini, masih bisa berkumpul lagi. Benar-benar tidak tahu malu. Chen Pinggui, kamu benar-benar gila. Aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Chen Pinggui. Aku dan ibumu, aku belum menikah, dia bercerai. Kami mencintai dengan bebas, masuk akal dan legal. Apa yang memalukan? Justru kamu tidak berbakti pada ibumu, berkata kasar, ini baru memalukan. Hahaha. Aku hanya orang kecil yang tidak dikenal. Bahkan jika kamu membongkar, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa pengaruhnya padaku? Lagi pula, aku masih punya 500 juta yang kamu berikan padaku. Aku bisa hidup dengan bebas dan bahagia. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Justru kamu. Lu Jingyan, jika kamu mengalami sesuatu sekarang, nilai pasar perusahaanmu bisa menguap ratusan miliar. Itu sangat mungkin. Kamu mengancamku, ya, kamu tahu itu. Sekarang, keluarkan 1 miliar untukku dengan baik-baik. Baik. Kamu gila, benar-benar memberikannya padanya. Tidak, aku hanya memberitahu Ban untuk menarik kembali 500 juta itu. Hahaha, Lu Jingyan. Kamu sebagai orang terkaya, otakmu juga menurun ya. Ban itu milikmu, kamu sudah memberikanku uang itu. Apakah kamu bisa mengambilnya kembali? Kamu benar-benar buta hukum. Selama bisa memberikan bukti sumber dana, kapan saja bisa menarik kembali dana, apalagi Ban. Memang milik keluarga Lu. Apa katamu? Ban, kami secara resmi memberitahumu, 500 juta tadi adalah kesalahan operasi sistem. Sekarang secara resmi ditarik kembali. Lu Jingyan, kamu benar-benar mengambilnya kembali ya? Chen Pinggui. Bukan milikmu, kamu mengambilnya. Malam nanti kamu tidak bisa tidur, jangan mengajariku. Lu Jingyan, 8 telur ini adalah hasil penelitian ayahku, jika kamu benar-benar menginginkannya. Harus memberikan setengah uang pada ayahku. Mimpi, Chen Pinggui. Dulu untuk mendukung eksperimen ayahmu, tubuh dan jiwaku mengalami luka berat, bahkan kemudian baru tahu di Institut Penelitian. Sebagai relawan ada kompensasi, tapi saat itu ayahmu tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun, apalagi memberikan uang. Sekarang kamu berani minta uang dariku? Pergi. Aku tidak ingin melihat mereka. Baiklah, aku kira kamu tidak bisa melihatnya. Bagus kalau kamu bisa mengerti. Ayo, aku bawa kamu pulang untuk bertemu ibuku. APA? Chen Pinggui ini benar-benar bisa apa tidak? Tidak hanya masalahnya tidak selesai, malah semakin parah.
Aku menyuruhmu pergi karena tidak ingin kamu terus berurusan dengan mereka. Aku tidak pernah berjanji padamu. Baiklah. Kalian berdua, pria dan wanita jahat. Sekarang kalian mau pulang untuk bertemu orang tua ya? Kalau kamu tidak memberiku uang sekarang, aku pasti akan mencari cara untuk membunuhmu. Chen Tinggui, jangan gila. Aku dan Lu Jingyan. Kenapa? Kenapa sekarang bahkan tidak bisa bicara? Kamu berani jamin tidak ada apa-apa antara kamu dan dia, hah? Aku, Hahaha, wow. Kamu dan Lu Jingyan. Baiklah. Aku benar-benar tidak menyangka, aku kira kamu untuk ayahku. Setia seumur hidup, seorang wanita yang tidak menarik, ternyata kamu bermain lebih gila dari siapapun. bukan seperti yang kamu pikir, aku dan dia, kami diracuni. Apa? Kalian berdua sungguh tidak tahu malu. Tidak menyangka kalian berdua, ya? Sudah lama berselingkuh, ya? Dan kamu, Lu Jingyan. Sekarang kamu melakukan hal yang merusak rumah tangga orang lain. Sekarang aku minta 2 miliar, kalau tidak memberiku uang. Aku pasti akan membuat grup lu bangkrut. APA? Chou Yoyun ini ternyata tidur dengan Lu Jingyan. Bagaimana? Chen Tinggui ini tampaknya sudah benar-benar gila. Ada satu cara, tergantung. Apakah kamu mau bekerja sama denganku? Apa caranya? Karena waktunya mendesak, aku belum sempat beli cincin berlian. Tapi kartu bank ini ada 10 miliar, cukup untuk beli ratusan cincin berlian. Tidak masalah. Lu Jingyan, kamu gila apa? Bangun! Maukah kamu menikah denganku? Kalau mau, kita langsung ke kantor catatan sipil untuk menikah. APA, kalian berdua. Kalian masih main sandiwara di sini, ya? Bukan sandiwara. Aku serius ingin menikahi ibumu. Kami bertemu setelah ibu dan ayahmu bercerai. Di kompetisi bakat lansia. Semua ini bisa dilacak, dan sekarang kami akan menjadi pasangan suami istri yang sah. Jika kamu ingin mencemarkan nama kami, tanyakan dulu. Tim pengacara saya. Kamu. Aku tanya sekali lagi, maukah kamu menikah denganku? Bahkan jika itu untuk menyelamatkan grup lu milikku. Paisaka kamu menggebalkan permintaanku? Kamu tahu, aku sudah 55 tahun. Sekarang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan grup lu milikku. Lajapila. Semua ini karena anakmu. Aku tahu dia jahat. Dan itu bukan salahmu, tapi sekarang dia terus meneriakan bahwa dia akan membuat grup lu milikku membayar mahal. Bahkan untuk dia, dan untuk membantuku. Paisaka kamu menggebalkan permintaanku? Bagaimana kalau kamu pulang dan tanya ibumu dulu? Tidak perlu dipikir lagi, jika aku adalah dia. Aku juga tidak ingin anakku yang kaya raya menikahi seorang wanita tua yang sudah bercerai. Tak disangka, Yo Ruoyun malah menjalin cinta di usia senja. Dan bahkan dengan Lu Jingyan, orang terkaya. Hei! Kalian berdua, bisakah kalian memperhatikan pengaruh kalian? Kamu terlalu khawatir, ibuku sangat terbuka. Jika dia tahu, aku akan segera punya anak, anaknya akhirnya lajang. Dia pasti akan sangat senang. Ini. Jika kamu tidak setuju, jangan bilang. Harga saham grup lu milikku tidak akan bertahan. Lututku sudah mulai sakit. Tolong bantu aku melewati masa sulit ini, oke? Aku mohon. Baiklah, aku setuju. Ini hadiah pernikahan untukmu. Terimalah, bagus sekali, kalian berdua benar-benar berani. Kami punya sperma dan sel telur, tentu saja berani. Ada masalah APA? Kamu. Ayo, kita pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Ah, bagaimana kalau kita temui ibumu dulu? Kita juga harus tanya pendapatnya. Memang istri yang lebih dewasa, pertimbangannya sangat matang. Tunang,
Ibuku pasti setuju, bahkan jika tidak, aku tetap akan punya anak denganmu. Kamu tidak serius. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Perhatikan ucapanmu, jika kamu berani ngomong sembarangan lagi. Aku akan suruh pengacaraku mengirimkan surat peringatan. Kamu dan kami hanya menikah dengan cara yang sah. Hukum sudah setuju, kenapa kamu tidak setuju? Kita hanya sudah tua, bukan mati. Sudah cukup. Ayo pergi. Ebio. Tidak boleh. Aku harus mencari cara. Aku pasti tidak akan membiarkan Yoroyun merasa nyaman. Bagaimana menurutmu aku pakai baju ini? Tenang saja, baju yang dipakai ibuku jauh lebih cantik darimu. Kamu ini agak konservatif. Ini hadiah yang kubeli. Kamu berikan ke Skibiko ibuku. Ini seharusnya aku yang siapkan, kamu tidak mengingatkanku. Aku sampai lupa hal penting ini. Bukannya aku sudah menyiapkan semuanya untukmu? Kamu ini. Laporan pembekuan telur ini sudah cukup, ayo pergi. Ebio. Kalian sudah kembali. Nyonya tua. Sekarang memanggil ibu tidak tepat, ya? Halo, Nyonya tua. Saya teman Lu Jingyang. Anda tahu dia membawa saya pulang hari ini? Tahu, dia sudah memberitahu saya sebelumnya. Saya ini bahkan sudah menyiapkan angpau untuk menantu saya. Ah. Ini. Baru pertama kali bertemu, bukankah seharusnya Anda berbicara lebih banyak dengan saya? Mengenal saya lebih baik? Tidak perlu. Menantu pilihan anak saya pasti bagus. Saya akan mendukung sepenuhnya. Keluarga terkaya memilih menantu. Tidak ada tes ketat? Tidak perlu tes, selama pilihan anak saya, pasti tidak masalah. Untuk saya, beri saya cucu yang jemek. Apa yang kamu suruh saya lakukan, saya akan lakukan. Ebio. Eyun. Sebelumnya, di rumah sakit pernah membekukan telur. Lihat, semuanya telur berkualitas. Bagus sekali, sebelumnya saya sudah berusaha keras. Membujuknya untuk menikah dan punya anak, tapi dia tidak mau. Selalu bilang sibuk kerja. Saya bilang ya, kalau suami saya masih ada, saya bahkan ingin melakukan bayi tabung. Hahaha, sekarang ada kamu, dia tidak hanya mau menikah, tapi juga mau punya anak. Kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Saya tidak sebaik yang Anda katakan. Kenapa tidak? Anak saya sudah lebih dari 50 tahun. Dia tidak terlalu matang saat muda, sejak mantan pacarnya. Menghancurkannya, dia tidak pernah menyukai wanita lain. Sekarang dia memilih kamu, saya percaya penilaiannya. Iya kan, Bu? Kenapa dulu aku selalu dengar kamu memarahiku? Bilang aku tidak punya selera, bahkan tidak bisa membawa pulang wanita yang baik. Dasar anak nakal, aku sedang berbicara baik-baik dengan menantuku, kamu ikut campur apa? Oh ya, Nyonya, ini adalah hadiah dari aku dan Lu Jingyan untuk Anda. Silakan terima. Wah, kalian malah memberi saya hadiah, kalau mau memberi hadiah. Cepatlah beri saya cucu yang gemuk. Tampaknya, setelah melewati satu rintangan, masih ada rintangan lain. Tetap harus punya anak. Bu, aku dan Ayun belum menikah, bisakah kamu? Biarkan kami menikah dulu. Apa? Kamu sudah membawa pulang orangnya, tapi belum menikah? Ini karena Ayun khawatir kamu tidak setuju. Dia memaksa aku untuk membawanya bertemu denganmu. Ternyata dia wanita yang matang. Ya, nak. Kamu bisa mendapatkan wanita sebaik ini. Kamu harus benar-benar menghargainya di masa depan. Tenang, Bu. Aku akan menghargainya dengan sisa hidupku. Tak kusangka di usiaku ini, aku masih bisa menemukan cinta sejati. Kalau kalian saling suka, lebih baik langsung dilanjutkan. Pergi dan nikahlah. Ayun. Maukah kamu pergi menikah denganku?
Apapun yang kamu katakan, itu yang akan kulakukan. Cepat siapkan mobil, antar aku ke kantor catatan sipil. Tunggu dulu. Saat menikah, kamu harus memakai ini cincin berlian. Pakailah saat menikah. Dan ini adalah hadiah pertemuan. Ini adalah uang mahal. Aku tidak tahu harus membeli apa. Kamu suka APA, Belila APA. Terima kasih, Nyonya. Bu, sudah mengerti, ayo kita pergi. Tak kusangka, setelah hidup konservatif selama setengah umurku, di usiaku yang ke-55, aku bisa menikah dengan pria yang baru kenal kurang dari sehari. Ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Cincin berlian ini mahal, ya? Hanya beberapa juta. Apa? Sangat mahal. Ini adalah sedikit perhatian dari ibuku. Kalau kamu menerimanya, itu adalah respons terbaik untuknya. Sejujurnya, seumur hidupku, aku belum pernah memakai cincin berlian. Apalagi yang sebesar ini. Untung kamu bertemu denganku. Kalau tidak, wanita sebaik kamu, hidup ini Akan sia-sia saya. Lu Jingyan, mari kita punya anak. Ah, kamu setuju? Aku pasti akan memberikan perlindungan terbaik. Aku akan membuatmu tahu. Aku layak. Nyonya Lulu, sel telur Anda sudah berhasil dicairkan dan sedang diproses dengan sperma bos Lu untuk pembuahan embrio. Selanjutnya, kita bisa melakukan operasi transplantasi embrio. Saya sudah membuat resep untuk Nyonya Lu. Setelah pulang, ikuti resep ini dan rawatlah Nyonya Lu dengan baik. Bagus sekali. Kalau begitu, kita pulang dan menunggu kabar dari Anda. Ayun, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang megah untukmu. Dokter, mereka sudah berumur. Apakah masih bisa punya anak? Apakah kamu meragukan keahlian saya? Lagi pula, ini bukan urusanmu. Yoroyun, dia bahkan memakai cincin berlian besar itu. Cincinnati, kira-kira 5 karat ya? Pasti mahal. Mereka bahkan memakai cincin pasangan. Mereka baru kenal kurang dari sehari. Mereka benar-benar menikah? Tidak mungkin. Mereka benar-benar menikah. Bagus, Yoroyun ini. Baru saja bercerai dengan Chen Pingan. Dapat banyak harta, langsung dekat dengan orang kaya, dan itu juga orang terkaya dari grup Lu. Lu Jingyan. Kamu mau punya anak. Aku akan membuatmu gagal. Hotel mewah ini, pernikahan megah. Cho Yun, kenapa kamu yang dapat keberuntungan besar ini? Hari ini, aku akan mendapatkan Lu Jingyan. Saat Lu Jingyan, di depan banyak orang, memegang tangan pengantinnya, itu aku. Maka Yun, kamu hanya bisa terus hidup dalam bayangan, tidak akan pernah terlihat. Maaf, tolong tunjukkan undangan. APA, masuk hotel harus ada undangan? Karena hari ini adalah pernikahan bos Lu, hotel ini disewa penuh. Tidak seperti biasa, orang yang tidak diundang tidak boleh masuk. Tidak masuk akal.
Selamat datang, Nyonya. Nyonya, telepon dari Bos Lu. Halo. Ayun, hari ini adalah hari di mana aku secara resmi memperkenalkanmu kepada para tokoh masyarakat sebagai istriku, Lu Jinyan. Hari yang indah ini, aku sedang menyiapkan kejutan untukmu. Aku akan segera sampai, kamu naik dulu dan tunggu aku. Baik. Zhou Ruoyun, kenapa kamu bisa hidup lebih baik dariku? Aku pasti tidak akan membiarkanmu bahagia. Hei, sudah bilang tidak boleh masuk. Saya adalah pengasuh yang diundang oleh Bos Lu. Di mana Bos Lu? Dia khawatir Nyonya sudah berumur. Dan bisa sakit kapan saja, jadi menyuruh saya ikut. Silakan masuk. Zhou Ruoyun, aku harus berpura-pura. Menjadi pengasuhmu baru bisa masuk. Baik, Zhou Ruoyun, suatu hari nanti. Aku pasti akan membuatmu menjadi pengasuhku. Kalian, masukkan gaun pengantin itu. Ini adalah gaun yang dipilih khusus oleh Bos Lu untuk Nyonya Lu pada hari pernikahannya yang sangat baik ini. Aku akan membawa Nyonya Lu sebentar lagi. Kalian harus benar-benar menjaga tempat ini, jangan biarkan orang asing masuk. Hanya dengan mengenakan gaun ini, seseorang bisa disebut Nyonya Lu. APA? Kenapa Zhou Ruoyun bisa menjadi istri rumah tangga seumur hidup dan di usia 55 tahun? Dia malah hidup seperti istri orang terkaya yang selalu aku impikan. Tidak mungkin. Aku harus mencari cara untuk mengenakan gaun pengantin itu. Yang naik panggung hanya boleh aku. Ngayonya, Bos Lu telah menyiapkan sebuah gaun pengantin mewah dan beberapa perhiasan untuk Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengantar Anda untuk bertemu Dengan mitra dari grup Lu. Baik. Cepat, 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 cepat. Jaga Nyonya dengan baik. Inilah bodyguard orang terkaya. Sedikit saja ada gerakan mencurigakan. Langsung lari. Sepanjang hidupku, belum pernah mengenakan gaun pengantin seindah ini. Malam ini, aku akan menjadi istri orang terkaya. Katanya, Bos Lu menikahi seorang wanita berusia 55 tahun dan mereka sudah melakukan bayi tabung. Apakah di usia 55 tahun belum menopause? Katanya dia sudah membekukan telurnya 10 tahun yang lalu. Dengan teknologi sekarang, apa yang tidak bisa dilakukan? Aku benar-benar ingin melihat. Bos Lu sudah single hampir 55 tahun. Apa sih daya tarik istri berusia 55 tahun yang dia cari ini? By semana Clucken Bos Lu. Astaga, dia memakai gaun pengantin, apakah dia yang legendaris? Istri Bos Lu. Gaun pengantin ini sepertinya custom made, harganya pasti jutaan. Mahkota dan perhiasan ini sangat berharga. Bos Lu benar-benar royal. Mengeluarkan uang untuk istri ini. Ibu, hati-hati jalannya. Hotel bilang, ada yang salah menekan alarm asap. Di luar sudah aman. Oke, sudah tahu. Ibu, maaf membuat Anda kaget. Bukannya disuruh lihat? Barangnya mana? Tadi bilang ada kebakaran.
Kami harus melindungi istri, makanya kami lari keluar. Ya. Dibandingkan dengan keselamatan istri. Gaun ini bagi bos Lu, apa artinya? Ya. Sudahlah, mereka juga memikirkan keselamatan saya, tidak bisa menyalahkan mereka. TAPI palsu. Sudah menyiapkan gaun dan perhiasan yang sangat mahal untukmu. Tapi kami malah menghilangkannya. Masalah ini sebaiknya dilaporkan ke polisi malam ini. Saya akan pakai gaun yang saya kenakan ini, gaun ini juga tidak murah. Terima kasih, Ibu, sudah memahami kesulitan kami. Kalau begitu, biar kami antar Ibu ke ruang pesta, kali ini. Tidak boleh ada kesalahan lagi ya. Ibu, meskipun tahun ini, Anda sudah berusia 55 tahun. Tapi Anda terlihat masih sangat muda, perawatannya bagus sekali. Sebenarnya saya sudah 60 tahun, Ibu. Bos Lumena, kenapa dia tidak datang bersama Anda? Suami saya. Dia selalu sibuk setiap hari. Saya jarang mengganggunya. Suami saya bilang, dia suka. Saya yang tidak banyak urusan dan praktis seperti ini. Para tamu, mohon minggir. Istri Lu akan segera tiba. Mohon minggir. Apa? Kenapa ada istri Lu lagi di sini? Apa yang terjadi? Ternyata kamu yang mencuri gaun pengantin bos Lu. Yang diberikan kepada istri, ini bagaimana? Wei Rusi, kenapa kamu? Kenapa tidak boleh saya? Hari ini adalah hari bahagia saya dan Lu Jingyan. Bukan saya. Apa mungkin kamu? Apa? Kamu dan Lu Jingyan menikah, lalu saya apa? Zhoroyun, kamu APA? Kamu cuma seorang ibu rumah tangga. Baru saja bercerai dengan Chen Pingan. Mungkinkah kamu masih ingin menjadi istri orang terkaya? Ingin menikah dengan bos Lu ya? Wei Rusi, kita tidak perlu membicarakannya dulu. Apakah aku yang memaksa menikahi orang terkaya? Atau Lu Jingyan yang meminta untuk menikah dan punya anak denganku? Aku tanya kamu, kenapa Chen Ping'an bercerai denganku? Kamu tidak tahu? Bukankah karena kamu yang mencampuri pernikahan kami dan menjadi wanita jahat sepanjang hidupku? Apa? Istri orang terkaya ini ternyata wanita jahat? Dengarkan aku, semua orang. Dia bukan istri orang terkaya. Gaun pengantin ini dicuri. Istri orang terkaya yang sebenarnya adalah dia. Jangan sampai salah paham, semua orang. Baju yang diberikan bos Lu untuk istrinya dicuri olehnya. Dia adalah penipu. Jadi, orang yang memakai gaun pengantin ini adalah pencuri? Dan juga wanita jahat? Wanita jahat tua ya? Sudah tua begini. Itu berarti pencuri tua. Ternyata mencuri gaun pengantin dan mencuri orang. Sama-sama mencuri. Benar-benar pencuri tua. Tidak. Sekarang gaun pengantin ini ada di tubuhku. Akila Penggantin Bos Lu. Kamu semua pikirkan baik-baik. Wanita ini dan pria ini, mereka adalah penipu. Jika wanita ini benar-benar istri bos Lu, kenapa dia hanya memakai satu gaun jelek, bahkan tidak ada perhiasan yang layak? Hanya sepasang anting yang tidak mencolok? Itu karena aku baru saja selesai berdandan dan sedang bersiap memakai gaun pengantin dan perhiasan. Wei Rusi, aku tidak ingin menjelaskan padamu, tapi aku ingin semua orang tahu. Kamu yang merusak pernikahanku dengan Chen Ping'an. Kenapa sekarang kamu masih ingin merusak pernikahanku dengan Lu Jingyan? Sungguh mengejutkan, tidak menyangka. Di acara pernikahan bos Lu, bisa mendengar gosip yang begitu mengejutkan. Artinya, istri orang terkaya ini selalu dianggap sebagai wanita jahat olehnya. Ini apa hubungannya? Tidak. Kenapa kamu semua selalu percaya omong kosong wanita ini? Zhou Yoyun, apa buktimu? Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Wei Ruzi, kamu pikir di sini tidak ada yang mengenalmu? Kamu bisa ganti wajah dan mulai baru. Aku beritahu kamu, internet tidak punya ingatan, tapi internet punya rekaman. Kamu memaksaku untuk menunjukkan rekaman Weibo MU. Harus dikeluarkan semua baru berhenti? APA, ternyata labanya cukup seru ini. Sungguh menantikan skandal yang meledak. Zhou Ruoyun, kau kira aku takut padamu? Kamu cuma ibu rumah tangga, ngerti pakai Weibo? Kalau begitu, sebenarnya dalam hati kamu sudah tahu. Catatan Weibo itu kan? Ini pengakuan tidak langsung. Benar-benar dapat bukti saat minta bukti. Kira-kira selama ini aku cuma ikut kelas hobi? Aku juga belajar banyak. Hal-hal baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Baru sekarang aku sadar. Setelah lepas dari Chen Ping'an, hidup 55 tahunku bisa bersinar lagi. Siapa yang bisa bantu proyeksikan layar?
Ini ke skandal wanita jahat yang viral dulu. Di dunia medis itu, Ternyata ini Wei Ruzi. Dia ini yang selama ini menjadi wanita jahatnya Chen Ping'an. astaga, tak pernah kusangka bisa bertemu. Si wanita jahat langsung di kehidupan nyata. Wei Ruzi, kau lihat tidak? Kira sembunyi-sembunyi bisa ganti identitas? Sejarah kelam tetap akan melekat selamanya. Selama ini kukira cap wanita jahat ini akan terus melekat sampai kau masuk liang kubur. Baru sekarang aku tahu di zaman sekarang. Bahkan jika sudah jadi mayat, sebutan wanita jahat tetap melekat dan selalu dikorek-korek orang. Lalu dihajar lagi. Ya, aku akui itu aku. Terus kenapa? Sekarang aku yang pakai gaun pengantin mewah. Hadiah dari Bos Lu. Aku penggantin Bos Lu yang sebenarnya. Istri orang terkaya baru. Kalau begitu, mending kita tanya langsung ke Lu Jingyan. Siapa sebenarnya pengantinnya? Halo sayang, baru sebentar sudah kangen? Lu Jingyan, bicara apa kau ini? Banyak yang dengar loh. Tak salah dengar? Bos Lu merayu itu. Tampaknya Bos Lu masih bulan madu. Masih dalam fase mesra. Tak disangka bos yang selama ini tidak pernah tersenyum di depan kami. Ke istri malah bisa manja seperti boneka. Sangga menggemaskan. Bukan maksudku. Siapa yang tahu dia menelepon siapa? Pasti sudah berkomplot dengan orang lain menelepon sembarangan. Benarkan? Benarkan? Wei Ruzi, karena kamu bilang kamu juga kenal Lu Jingyan. Bagaimana kalau kamu menelepon dia? Aku lihat kamu sama sekali tidak kenal Bos Lu. Aku tentu punya. Sampai saat ini, mau tidak mau aku harus menelepon. Jangan menelepon lagi, aku tidak kenal kamu. Seseorang bawa wanita ini pergi. Tidak, jangan, pergi, jangan-jangan, lepaskan aku. Sepatu aku, lepaskan aku. Maaf, sudah lama menunggu. Gaun pengantin yang aku siapkan dengan hati-hati, ternyata dicuri, jadi aku sudah menemukan yang lebih mewah untukmu. Cepat ganti. Tidak perlu, aku menikah denganmu, bukan dengan gaun pengantin. Samuel Dengakan. Inilah alasan aku mencintai wanita ini. Yang dia inginkan, selalu aku. Bukan hal-hal di luar diriku. Hari ini, aku umumkan di sini, istri grup Lu adalah wanita di sampingku ini, You Ruoyun. Dia adalah istri sah Lu. Selamat kepada Bos Lu dan istri, selamat menikah. Bos Lu, wah selamat ya. Istri Lu melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Aku akan merawat kalian dengan segenap jiwa. Ayah, ayah kenapa? Dokter, cepat seseorang cepat. Ayun. Kalau saja kamu ada di sini. Ayo minum obat. Ayun, aku benar-benar menyesal.